Pertama gini ya, kalau kita merujuk ke kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di Undang-Undang Dasar, itu kan sangat letterlek ya, nggak multitafsir. Kewenangan MK pertama itu kan menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar. Ada nggak substansi undang-undang dari pasal per pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perselisihan antar lembaga negara. MK di situ bisa hadir kewenangannya untuk ikut menyelesaikan perselisihan itu. Yang ketiga, terkait dengan soal sengketa hasil pemilu. Makanya dari mulai pilpres, pileg, pilkada, semua sengketa terkait dengan hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Dan berikutnya terkait soal pembubaran partai. Kalau melanggar. Nah, ini kan kewenangan MK. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi itu adalah penjaga konstitusi kita. Jadi dia tuh penjaga konstitusi. Nah, kalau kita melihat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, putusan nomor 135 ya, memisahkan pemilu nasional dan daerah, di mana DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan pilkada itu masuk dalam pemilu daerah, sementara pemilu nasionalnya DPR RI, DPD RI, dan presiden wakil presiden. Nah, dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 22E yang maksud dengan pemilu itu kan memilih DPR RI, DPD RI, presiden wakil presiden, dan anggota DPRD. DPRD itu provinsi, kabupaten, dan kota. Itu satu pasal. Nah, yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar, pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali secara reguler. Nah, ketika misalnya dipisahkan pemilu yang tadinya harus 2029 untuk DPRD ditarik menjadi 2031, itu kan melanggar dua hal yang dilanggar. Pertama, pasal 22E, bahwa yang namanya pemilu itu DPRD itu berbarengan dengan RI, DPD RI, presiden wakil presiden, pasal 22. Dan itu melanggar 5 tahunan, masa 7 tahun. Nah, ini juga problem. Jadi saya ingin sampaikan bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, melakukan inkonsistensi. Dia tidak konsisten. Ketika putusannya final dan mengikat, nah harusnya apapun ya dia harus sama dengan putusan sebelumnya karena final mengikat. Nah, dalam konteks ini tidak konsisten. Putusannya berubah-ubah. Misalnya menjelang pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi mengubah undang-undang pemilu, yaitu dengan dalih keserentakan pemilu, di mana pemilu legislatif digabung dengan pemilu presiden di waktu yang sama. Keserentakan pemilu, yaitu Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota disatukan di waktu yang sama dengan istilah pemilu 5 kotak kan. Salah satu tesisnya Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan kita, yaitu sistem presidensial. Karena pemilu sebelumnya 2014 ke belakang dengan pileg dan pilpres dipisah itu membuat tidak ada partai yang mayoritas di parlemen sama gitu loh. Sehingga melemahkan sistem presidensial. Itu lemah kan gitu. Nah, dia berpikir dengan diserentakan pilpres dan pileg disatukan,
dengan istilah pemilu 5 kotak, diharapkan ada kotel efek terhadap partai yang punya calon presiden dan bisa mendapatkan mayoritas di parlemen. Tesis itu yang tercapai, di mana ada partai mayoritas dan sistem presidensil kuat, tapi yang ada adalah tadi banyak kecelakaan. Penyelenggara banyak yang sakit dan meninggal karena kelelahan, kerumitan sistem pemilu dan sebagainya. Terus juga ada disparitas antara pilpres dengan pileg. Pemilih rakyat lebih happy-nya ke pilpres, kadang mengabaikan pileg, ditandai dengan banyaknya suara yang tidak sah di pemilu legislatif. Belasan juta kan yang tidak sah. Nah dengan kasus itu karena nggak ada revisi undang-undang, kembali undang-undang pemilu di JR. Dan MK nggak mengabulkan. MK hanya mengambil menawarkan opsi keserentakan pemilu. Ada 6 opsi waktu itu. Ya pertama seperti 2019 5 kotak. Yang dari sekian 6 itu ada juga nasional dan daerah. Nah karena diserahkan kepada pembuat undang-undang, DPR memilih yang sama dengan 2019. 5 kotak. Dan itu pun tidak ada juga partai mayoritas pemenang. Di parlemen tetap aja, di parlemen tidak ada yang dominan kan. Nah ketika MK di JR lagi, MK mengambil keputusan yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Nah kalau ini dibiarkan, MK membuat ketidakpastian dalam tatanan politik kita, tatanan kenegaraan kita. Dan ini berbahaya. Nah karena itu, belum implikasi yang lain. Nanti ketika rumitnya, dulu aja kita ketika ada pilkada mau diserentakkan, mengatur PJ 200-an aja ya ribet kan, apalagi ini 100% kalau dilaksanakan PJ kepala daerah. Belum nanti bagaimana dengan DPRD. Nah, ini kan ada kerumitan. Selain bahwa kita ini negara kesatuan loh. Nah, dengan ini nanti mungkin dalam waktu dekat nggak terasa, tapi pelan-pelan ada daerah sentris. Orang orientasinya daerah, maka ada dikotomi antara daerah dengan pusat. Nah, dikotomi daerah pusat ini yang dimulai dengan pemilihan nasional dan daerah, menimbulkan dikotomi antara pusat daerah, ini pelan-pelan bisa menjadi benih atau potensi ke federalisme. Nah ini juga harus diantisipasi karena pemerintahan daerah tidak merasa terikat karena pemilunya kita beda loh. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa Nasdem mengambil pernyataan sikap, karena kita ingin sama-sama menjaga kemurnian konstitusi kita. Di saat penjaga konstitusi dia mengambil keputusan bertentangan dengan konstitusi, ya partai juga harus menjaga konstitusi itu. Harus menjadi penjaga konstitusi, agar konstitusi itu tidak bisa ditafsirkan, diinterpretasikan itu secara subjektif.